Tensi politik di tanah air setelah Lebaran tiba-tiba saja menghangat. Pemicunya pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, terkait potensi matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mardhani khawatir adanya indikasi dua pusat kekuasaan antara Jakarta dan Solo. Jakarta merujuk pada sosok Presiden Prabowo Subianto, dan Solo merujuk pada figur mantan Presiden ke-7 Jokowi. Selepas Lebaran, ketika Prabowo sedang melawat ke luar negeri, sejumlah menteri aktif bertandang ke Solo, Jawa Tengah. Mereka bersilaturahmi ke Jokowi sebagai mantan presiden. Di antara mereka adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, disusul Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dalam pernyataan usai pertemuan, para menteri itu menyebut Jokowi sebagai bos. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin? Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar dulu. Apa aja arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Makasih ya Pak Menteri. Ya, ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya, jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu tuh sehat, karena juga masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau lihat Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya berhasil. Seolah menemukan bahan bakar, Mardhani langsung menyebut ada yang tidak beres di balik silaturahmi menteri itu. Sambil melontarkan diksi matahari kembar, Mardhani meminta para pejabat sebaiknya menjaga etika dalam relasi kekuasaan dan perlu menjaga kewibawaan presiden sebagai pemimpin tertinggi. Sebetulnya, Mardhani bukan baru kali ini melontarkan narasi yang menggunakan kata matahari-mataharian. Pada tahun 2019, di era pemerintahan Jokowi, Mardhani sudah berkoar-koar tentang matahari kembar. Tepatnya ketika Presiden Jokowi mengkritisi penunjukan sejumlah wakil menteri. Menurut Mardhani kala itu, keberadaan wakil menteri berpotensi menciptakan dualisme kepemimpinan dalam kementerian. Sampai pemerintahan Jokowi berakhir, terbukti asumsi Mardhani hanyalah isapan jempol. Kini, 6 tahun kemudian, diksi matahari kembar yang kembali dicetuskan Mardhani pun menuai polemik. Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, partai yang saat ini berada di luar garis pemerintahan, justru menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan saat ini. Selain mengungkap bahwa orang nomor satu di Republik ini adalah Prabowo, Puan juga meminta kunjungan para menteri ke Jokowi tidak ditafsirkan sebagai bentuk dualisme kekuasaan. Apakah ada kekhawatiran bakal menjadi matahari kembar di kabinet ini, Mbak Puan? Silaturahmi di di masa Lebaran akan sangat baik. Matahari kembar presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Partai Gerindra juga tak melihat ada gawat di balik silaturahmi sejumlah menteri ke Jokowi. Ya, saya kira itu para mantan menterinya Pak Jokowi tentu karena berlebaran dia harus dia dalam tata krama, apalagi dalam suasana Lebaran, menghormati Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden pada saat beliau menjadi menteri. Saya kira itu. Mengingatkan terkait soliditas kabinet itu tetap harus bersilaturahmi dengan presiden. Saya kira para menteri yang sekarang memiliki komitmen terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo cukup tangguh, cukup kuat, cukup solid, dan Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, dan Presiden Prabowo menghargai itu sebagai sebuah tata krama dan tradisi berlebaran untuk bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau orang yang dihormati, kalau itu bagian dari tata krama Lebaran. Dan itu Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi. Narasi miring tentang matahari kembar memang menyasar kredibilitas Prabowo sebagai presiden yang berkuasa penuh.
Kentalnya aroma adu domba di balik istilah matahari kembar tak bisa dipungkiri lantaran bertujuan memicu keraguan terhadap kepemimpinan yang sah. Padahal hubungan Prabowo dan Jokowi saat ini baik-baik saja dan saling menghormati. Sama sekali tidak ada indikasi adanya dualisme kekuasaan di Republik saat ini. Dipastikan tidak akan pernah ada matahari kembar dan Pak Prabowo sepenuhnya adalah Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo tentu akan memimpin sepenuhnya. Jadi statement atau dugaan ada matahari kembar tidak tepat. Tapi memang yang harus diingatkan selalu kepada seluruh anggota kabinet Pak Prabowo, dan itu yang juga selalu diingatkan oleh Presiden adalah perbaiki cara komunikasi, perbaiki cara memproduksi narasi. Karena cara berkomunikasi dan memproduksi narasi itu akan membuka peluang tafsir macam-macam. Nah, itu yang harus dihindarkan. Jadi kalaupun ada yang salah di silaturahim atau di pertemuan-pertemuan, itu tentu adalah cara menyampaikan komunikasinya. Jadi yang kemudian membuka tafsir macam-macam, memberikan kesempatan kepada Mas Hadi dan publik itu untuk memberikan tafsir yang kira-kira merugikan semua Pak Prabowo. Daniel benar, isu matahari kembar memang bisa merugikan, yang bisa melahirkan letupan politik tak perlu di tubuh pemerintahan. Men of our time.